Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Nurmadi, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fernaldi Reza Haryanto, NIM F13239, akan membawakan presentasi tentang peran akuntansi forensik dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi sebagai bahan pembelajaran untuk UMKM di Indonesia. Next. Nah, berikut profil saya. Nama saya Fernaldi Reza Haryanto. Saya memiliki sertifikasi ahli media akuntansi, registered security analyst, registered technical analyst, dan sarjana akuntansi masih kandidat karena saya masih menempuh pendidikan di UNS. Untuk pendidikan saya sendiri, saya dari D3 Akuntansi Universitas Erlangga, melanjutkan S1 Akuntansi Transfer di Universitas 11 Maret. Habis itu pengalaman kerja sebagai ex-intern di staf Bursa Efek Indonesia di kantor cabang Surabaya, dan ex-junior analis di Asset Management. Untuk organisasi beberapa yang saya ikuti, ada Institut Internal Auditor Global, ada Institut Internal Auditor Indonesia, ada Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, dan yang lainnya. Next. Nah, untuk topik diskusinya, saya akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, apa sih itu audit forensik? Yang kedua, contoh kasus PT Garuda Indonesia. Yang ketiga itu, peran audit forensik dalam menyelidiki kasus korupsi. Yang keempat itu, kesimpulan untuk UMKM di Indonesia berdasarkan kasus yang ada. Next. Nah, untuk UMKM sendiri, berdasarkan overview-nya, jadi berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, tercatat per akhir Desember 2020, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital mencapai 3,8 juta. Bahkan per Maret 2021, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital kembali melonjak menjadi 4,8 juta, atau bertambah 1 juta UMKM, hanya dalam waktu 4 bulan saja, yang mana paling banyak didominasi oleh pinjol atau pinjaman online. Seperti yang kita ketahui, maraknya kasus pinjol atau pinjaman online ilegal di Indonesia sangat meresahkan masyarakat dan masih banyak sekali pola kecurangan yang terdeteksi pada pinjol ilegal. Next. Next, 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 next. Nah, untuk itu, apa itu yang disebut audit forensik? Jadi audit forensik itu adalah audit yang memeriksa dan mengevaluasi catatan keuangan perusahaan atau individu untuk mendapatkan bukti yang digunakan di pengadilan atau proses hukum. Next. Nah, dengan kata lain, audit forensik itu adalah spesialisasi dalam akuntansi dan sebagian besar kantor akuntan publik memiliki bidang khusus pada audit forensik. Audit forensik membutuhkan prosedur akuntansi dan audit serta pengetahuan ahli tentang hukum audit tersebut. Audit forensik juga mencakup berbagai kegiatan investigasi yang sering dilakukan untuk menuntut suatu pihak atas penipuan, penggelapan, atau kejahatan keuangan lainnya. Dalam proses audit forensik, auditor dapat dipanggil untuk menjadi saksi ahli selama proses persidangan. Next. Nah, contoh dari kasus audit forensik itu ada beberapa. Yang saya rangkumkan di sini ada 6. Yang pertama itu seperti ada konflik kepentingan. Jadi itu seperti ketika seseorang menggunakan pengaruhnya untuk keuntungan pribadi yang merugikan perusahaan. Selanjutnya ada cheating. Cek tersebut ditarik dari suatu bank kemudian disetorkan kepada bank lain, yaitu biasa disebut cek palsu. Habis itu ada tindakan pemerasan. Seperti jika perusahaan B meminta uang untuk memberikan kontrak kepada perusahaan A, maka itu sama dengan pemerasan. Ya intinya memeras duit di sini. Habis itu ada penyalahgunaan aset, seperti membuat faktur palsu, pembayaran yang dilakukan kepada pemasok. Selanjutnya ada lapping, ketika seseorang menggunakan pengaruhnya untuk keuntungan pribadi yang merugikan perusahaan. Selanjutnya ada penipuan laporan keuangan. Seperti tujuan menyajikan angka-angka penipuan agar memperoleh keuntungan. Ya, ada seperti window dressing ataupun penipuan laporan keuangan secara terang-terangan. Next. Nah, prosedur untuk audit forensik itu secara general atau secara umum itu ada merencanakan investigasi, mengumpulkan bukti, selanjutnya ada pelaporan dan proses pengadilan. Untuk apa namanya perbedaan dari audit forensik dengan audit general sendiri itu ada di tahap proses pengadilan. Jadi audit forensik lebih menekankan kepada proses pengadilan dibandingkan dengan audit general. Next. Nah, seperti yang sudah disebutkan, perbedaan audit biasa atau audit general dengan audit forensik itu apa sih? Nah, jadi untuk audit general adalah proses untuk menetapkan apakah posisi keuangan
dan kinerja perusahaan yang dilaporkan disajikan secara benar dan mematuhi standar yang berlaku atau standar tertentu, baik itu IFRS, US GAAP, ataupun PSAK, SAK, dan lain sebagai macamnya. Nah, sedangkan untuk audit forensik itu sendiri menyelidiki data dan informasi tertentu untuk mengidentifikasi fakta yang terkait dengan dugaan penipuan. Dari tuduhan penipuan hingga penyelesaian seorang akuntan forensik menerapkan keahlian investigasi mereka. Untuk rekomendasi film, mungkin audit forensik bisa ditonton di film The Accountant. Next. Nah, selanjutnya untuk contoh kasus suap dari PT Garuda Indonesia sebagai pembelajaran untuk UMKM. Nah, yang di tengah ini merupakan pejabat dari Garuda Indonesia atau CEO atau Chief Executive Officer dari Garuda Indonesia, yaitu Bapak Emir Syahsyatar. Next. Nah, jadi itu kasus suap Garuda Indonesia itu memiliki latar latar belakang dan permasalahan. Untuk latar belakang itu sendiri, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memeriksa ex-direktur teknik namanya Bapak Hadinoto Sudikno. Nah, Bapak Hadinoto diperiksa terkait dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia. Bapak Hadinoto diperiksa sebagai tersangka. Selanjutnya untuk permasalahan, Bapak Hadinoto dan Emir Syahsatar disangka menerima komisi dari Bapak Sutikno atas dimenangkannya kontrak terkait program perawatan pesawat oleh 4 pabrikan, yakni ada Rolls-Royce, Airbus SAS, Aviation The Transport Regional, dan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft. Untuk Bapak Hadinoto, Sutikno diduga memberi 2,3 juta US dollar dan 477.000 euro yang dikirim ke rekening Bapak HS di Singapura, seperti yang dikatakan oleh Deputi Penindakan KPK, yaitu Bapak Karyoto. Next. Next, next, next. Nah, untuk teori terkait, saya menggarisbawahi ada dua teori yang terkait, yaitu yang pertama adalah teori namanya teori Maslow, dan yang kedua itu adalah teori UU korupsi. Jadi secara garis besar itu untuk teori Maslow itu menggambarkan tentang, menurut teori kebutuhan Maslow, teori ini menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar atau dari paling bawah, yaitu hingga naik paling tinggi. Jadi ada aktualisasi diri, yaitu kebutuhan paling mendasar dari seorang pria, dari seorang manusia adalah kebutuhan sandang dan kebutuhan pangan. Sedangkan untuk UU korupsi sendiri, berdasarkan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1, JO pasal 64 ayat ke 1 KUHP. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca untuk teori terkait, jadi setelah kebutuhan utama itu terpenuhi, kebutuhan seorang akan meningkat pada kebutuhan penghargaan diri. Jadi menurut teori kebutuhan Maslow, kebutuhan paling tinggi itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Jadi itu misalnya kayak kebutuhan untuk diakui sebagai kepala direktur, jadi wali kota, jadi mungkin chief operating officer, chief executive officer, ataupun direktur, sehingga dia itu dapat dipatuhi oleh bawahannya. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertinggi pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apapun akan dilakukan untuk mencapainya, termasuk dengan melakukan tindakan korupsi. Jadi tindakan korupsi itu tidak semata-mata dia pengen kaya, mungkin ada pengaruh-pengaruh eksternal yang mendorong dia melakukan kegiatan korupsi tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya peran audit forensik dalam penyelidikan. Next. Nah, untuk dalam penyelidikan sendiri, itu diduga Bapak Hadinoto menerima suap dari beberapa maskapai besar seperti Rolls-Royce, Airbus SAS, Aviation The Transport Regional, dan pihak Bombardier Aerospace Commercial Aircraft terkait kontrak pesawat. Dan hasil dari korupsi tersebut langsung ditransfer ke rekening Bapak Emir Syahsatar dan dilakukan tindakan money laundering dengan cara mentransfer ke beberapa rekening dan mentransfer ke rekening investasinya di Singapura. Next. Untuk kesimpulan dan sarannya sendiri, menurut teori kebutuhan Maslow, manusia membutuhkan kebutuhan primer.
seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka akan berlanjut ke kebutuhan lainnya, seperti penghargaan diri, seperti senior yang ingin dihargai oleh juniornya, lalu selanjutnya mungkin membeli barang mewah, dan lain sebagainya. Dan menurut analisa saya menduga karena adanya kebutuhan untuk aktualisasi diri, maka tersangka melakukan tindakan korupsi untuk menjadikan dirinya lebih kaya lagi agar dapat terpandang oleh masyarakat dan di lingkungannya. Next. Nah, untuk kesimpulan untuk UMKM di Indonesia berdasarkan kasus sebelumnya adalah di next selanjutnya. Next. Next, next, next. Oke, untuk kesimpulan untuk UMKM di Indonesia itu ada beberapa bisnis step ya untuk mencapai dengan perusahaan yang udah settle gitu. Jadi pertama pasti orang-orang itu melakukan development atau melakukan riset-riset terlebih dahulu di market atau di pasar bagaimana sih cara membangun bisnis yang baik dan benar. Nah, setelah ide tersebut tercapai, maka orang-orang tersebut itu membangun startup seperti perusahaan kecil-kecilan. Ya mungkin sudah ada yang sistem yang baik, tapi ada beberapa startup juga yang memiliki sistem yang kurang baik seperti sistem pengendalian internal yang kurang baik, sistem sistem pembayaran yang kurang baik, ataupun sistem accounting-nya yang kurang baik. Nah, selanjutnya startup itu naik level lagi nih menjadi growth company. Selanjutnya dia melakukan expansion atau apa namanya ekspansi itu dia bisa jadi investasi ataupun menerbitkan surat hutang untuk apa namanya memperbesar kapitalisasi perusahaannya dia. Selanjutnya, jika perusahaan tersebut tidak apa namanya tidak bisa bersaing atau tidak bisa berkompetisi dengan perusahaan lain, maka dia bisa declining. Nah, sebelum declining itu ada peak-nya. Jadi perusahaan perusahaan tersebut sudah benar-benar di puncak, sudah mature lah apa istilahnya sudah settle. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa melanjutkan apa persaingannya dengan perusahaan-perusahaan lain, maka dia declining atau mengalami penurunan. Nah, untuk berdasarkan kasus di atas terdapat saran yaitu berdasarkan contoh kasus rata-rata yang mengalami kecurangan adalah bisnis yang sudah sampai di tahap mature atau udah settle bisnisnya. Karena pada tahap tersebut itu banyak cobaan seperti cobaan untuk tendering ataupun bisnis expansion, bisnis investation dan lain sebagainya yang mana notabene sudah memiliki aset yang cukup banyak. Maka pada saat inilah UMKM dianjurkan untuk memiliki strategi lain agar terhindar dari praktik korupsi. Next. Nah, untuk penutup, saya ada pantun ini di sini. Oke. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa oleh via suara. Korupsi bukanlah masalah dana, melainkan hati nurani yang telah tiada. Next, 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 next. Ya, mungkin segitu presentasi dari saya. Terima kasih, Matur Suwun. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di-email ke email pribadi saya di fernaldireza@yahoo.com ataupun di nomor yang tertera. Begitu, terima kasih. Oke, sekian teman-teman presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan ataupun diskusi terkait presentasi sebelumnya? Saya Yesi Rohmawati, salah satu audiens pada kali ini. Izin bertanya dengan Bapak Rinaldi. Ya, silakan Mbak Yesi. Sebelumnya terima kasih atas pembahasannya ya, sangat menarik sekali. Di sini tuh saya ingin bertanya terkait bagaimana sih akuntan forensik itu melacak suatu ketidakwajaran. Begitu. Oke, Terima kasih. oke siap. Nanti saya tampung dulu ya Mbak Yesi pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya apakah ada pertanyaan? Ya, saya Jane Iriani.
Ya, Salah silakan. satu partisipan ingin bertanya. Ya, Tadi silakan. di dalam kasus audit forensik sudah dijelaskan, contohnya itu ada konflik kepentingan, cheating, pemerasan, penyalahgunaan aset, lapping, dan penipuan dari laporan keuangan itu sendiri. Ya, Nah, selain contoh-contoh tersebut dari materi, terima kasih. oke. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya ya, Mas. Ya, silakan, monggo. Ini apakah era digitalisasi ini ke depannya tetap penting ya bisa menggunakan akuntansi forensik? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya tampung dulu ya, Mas ya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Oh, saya izin bertanya, Mas. Ya, Saya kan silakan. kebetulan saya juga kan seorang pelaku UMKM gitu ya, Iya, Mas. Saya iya. dapat nemu webinar Mas dari sebuah platform di Iya. sosial media ini. Terus tadi materi yang Mas sampaikan lumayan bagus sih terkait masalah Iya. forensik. Cuman saya lihatnya tadi itu forensik tersebut ada di perusahaan-perusahaan berbonafit tinggi seperti Iya. Garuda. Iya. Untuk UMKM yang kecil-kecil kayak saya tuh sebenarnya perlu adanya akuntansi forensik atau tidak? Terima kasih. Oke, siap. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada pertanyaan, izinkan saya untuk menjawab tadi pertanyaan pertama dari Mbak Yesi ya. Ya tadi Mbak Yesi itu izin bertanya, pertanyaan yang saya rangkum adalah bagaimana akuntan forensik itu melacak suatu ketidakwajaran. Nah, untuk melacak dari dari suatu ketidakwajaran itu mungkin saya akan memberikan ilustrasi nih, bagaimana audit general dan audit forensik itu melacak suatu ketidakwajaran. Jadi seorang auditor itu umumnya bertugas untuk melakukan verifikasi dan pengungkapan jika ada suatu penyimpangan dari laporan keuangan perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau US GAAP. Sebaliknya, akuntan forensik mengambil pendekatan yang jauh lebih skeptis dan proaktif untuk mengungkap kecurangan. Tidak hanya memverifikasi apa yang ada di laporan keuangan saja, auditor independen umumnya mengasumsikan bahwa klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau US GAAP ataupun PSAK ataupun SAK yang berlaku. Di sisi lain, akuntan forensik tidak membuat asumsi. Akuntan forensik menilai secara kritis keabsahan transaksi keuangan perusahaan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi. Iya, begitu Mbak Yesi untuk jawaban dari saya. Nah, untuk ya sama-sama. Habis itu untuk pertanyaan selanjutnya tadi dari Mbak Jen Irianing yang saya tangkap itu bertanya, selain contoh yang sudah saya sebutkan tadi ya di atas, di materi yang sudah saya sebutkan, itu adakah cara lain untuk UMKM? Nah, menurut saya tuh follow the best way atau mengikuti jalan yang terbaik. Jadi pada siklus bisnis, mungkin UMKM belum bisa merasakan cash yang banyak. Namun pada saat sudah settle, di business cycle tadi kan ada perusahaan yang sudah settle ataupun sudah mature ya. Maka di situ banyak gangguan atau cobaan yang akan dialami oleh UMKM seperti melakukan tendering tadi, adanya perjanjian kerjasama, ataupun mungkin adanya sogok-menyogok agar produknya dapat diterima oleh masyarakat dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Begitu Mbak Jen. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi dari Mas Yanwar Rizal, kalau misalkan saya tangkap itu tadi apa namanya pertanyaannya itu, apakah di era digitalisasi itu kedepannya tetap penting untuk menggunakan akuntansi forensik? Nah, menurut saya, menurut analisa saya, akuntansi forensik itu pada saat era digitalisasi itu masih sangat dibutuhkan. Sekalipun pekerjaan akuntan itu sudah digantikan oleh robot ataupun oleh software. Sebab akuntansi forensik ini tuh bertujuan untuk memeriksa data dengan mengetahui segala bentuk pencurian uang dan solusinya. Jenis akuntansi ini juga dapat menyajikan laporan temuan keuangan sebagai bukti selama persidangan dengan akuntan yang bersaksi sebagai saksi ahli. Jadi sebagai pelengkap dari auditor general. Begitu, Mas Yano Rizal. Dan tadi untuk pertanyaan terakhir dari Mas Edwin Aldrin, yang saya tangkap itu bertanya tentang pentingkah suatu UMKM untuk memiliki akuntansi forensik atau akuntan forensik. Jadi untuk menurut analisa saya, itu untuk UMKM tidak dibutuhkan akuntan forensik, begitu pula dengan perusahaan. Menurut analisa saya, perusahaan hanya membutuhkan internal audit ataupun apa namanya orang-orang yang berkompetensi di bidang keuangan lainnya seperti CFO ataupun manajer keuangan. Habis itu untuk mengelola laporannya agar lebih informatif dan tentunya lebih independen agar terhindar dari kesalahan maupun fraud.
Ya, jadi untuk akuntan forensik sendiri itu lebih cocok untuk dimiliki oleh suatu lembaga negara. Contohnya kalau di Indonesia itu seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau suatu institusi tersendiri seperti di film The Accountant begitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, apakah ada ataupun ada diskusi lain terkait dengan presentasi sebelumnya? Oke Mas, terima kasih. Itu tadi tanggapannya lumayan bagus. Saya di sini sebagai pelaku UMKM beberapa kali mendapatkan sebuah problem, misalkan saya memiliki sebuah usaha yang lumayan besar dengan turnover inventory yang lumayan besar juga setiap harinya. Namun usaha saya itu tidak membuahkan hasil ataupun tidak berkembang sesuai dengan keinginan saya seperti itu. Kemudian pada suatu ketika saya melaksanakan sebuah audit kepada UMKM saya dengan jasa daripada sebuah kantor akuntan publik di bilangan Yogyakarta itu sendiri, dan ditemukanlah bahwa terjadinya sebuah aliran dana yang sekiranya tidak harus digunakan untuk seperti itu, namun banyak digunakan untuk itu. Jumlahnya memang sedikit namun sering seperti itu. Berdasarkan pemaparan daripada forensik yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Fernaldi itu sendiri, kan saya bisa menangkap bahwa forensik tersebut bisa mempretending ataupun mencegah terjadinya seperti itu dengan beberapa sistem informasi yang mungkin mumpuni seperti itu. Nah, apakah ada saran dari Mas Aldi jika memang tidak diperlukan sebuah audit forensik pada sebuah UMKM, apakah ada saran untuk bisa mengatasi tindakan fraud dan kecurangan yang terjadi di UMKM saya sendiri? Oke, ya siap. Terima kasih Mas Edwin atas pertanyaan tambahannya. Jadi untuk kasus yang sudah dijelaskan tadi, saya memiliki beberapa solusi. Seperti contohnya sudah bisa melakukan SAP atau software akuntansi yang berbasis SAP, karena kita bisa nge-track barang-barang kita itu secara real time begitu. Jadi bisa dari HP, bisa dari laptop ataupun dari sebagainya. Dan juga bisa meningkatkan lagi ke sistem informasinya, di bidang sistem informasi akuntansinya. Mungkin bisa di-upgrade lagi software-softwarenya, ataupun nanti bisa berdiskusi dengan pihak atasan, seperti mungkin di kantor Mas Edwin punya manajer keuangan, mungkin di situ bisa berdiskusi bagaimana cara pengelolaan yang baik dan benar. Dan yang paling pentingnya, jika adanya atau ketahuan karyawan yang melakukan tindakan korupsi atau tindakan fraud ataupun lain sebagainya, maka perlu dikenakan sanksi yang cukup tegas, begitu Mas Edwin. Oke Mas, terima kasih banyak Ya, atas. sama-sama. Apakah ada tanggapan lainnya dari teman-teman sekalian? Oke, jika tidak ada, maka saya akhirkan sesi pemaparan dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di email ataupun di kontak di nomor saya. Begitu, terima kasih.